Pada 6 masa yang tak terbilang, bertiup kebahagiaan angin selatan. Proklamasi yang meremas air mata dan meruntuhkan derita. Menerbitkan kesadaran yang meminta pasti, mengorbankan semangat jiwa yang membara. Merdeka! Inilah kami, wahai bangsa yang besar dari darah dan air mata. Perjuangan hikmat atas nyawa dan cinta mengantarkan rakyat ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur pada dua alam nyata terbentang. Demi sumpah proklamasi Indonesia Raya, demi sumpah jiwa yang berkeinginan luhur untuk menjadi bangsa yang penuh syukur, maka dengan ini kami langgengkan setiap napas perjuangan pada perayaan tahunan. Momentum 17 Agustus atau kata lainnya adalah momentum peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu saja menjadi gambaran setiap euforia tahunan ini menjadi memberikan gambaran masyarakat, apa yang terjadi di masyarakat hari ini, baik sisi tampilan maupun ekspresi. Dalam bahasa kesenian ekspresi menggambarkan segala pengalaman estetika kehidupan kecilnya di rumah, tergambar jelas dalam sebuah euforia atau arak-arakan. Dulu namanya arak-arakan, bukan festival. Peristiwa ini sebetulnya sudah Abah saksikan tuh sejak masih usia, seingat Abah aja, usia 5 tahunan sudah sama orang tua, sama kakak-kakak diajak. Tahun 47 cerita bapak saya itu jadi dikemas, setiap tahun dimeriahkan. Bahkan kalau tidak salah bapak saya cerita itu menjadi himbauan dari pemerintah supaya setiap tanggal 17 Agustus itu dimeriahkan. Memaknai bahwa 17 Agustus itu adalah momen di mana semua orang terbebas dari kungkungan nilai-nilai sejarah yang notabene kita diberikan penjelasan bahwa masa lalu kita tidak pernah merdeka, kita dijajah, kita dikungkung oleh aturan-aturan negara lain dalam tanda petik, terus kita diintervensi oleh aturan-aturan lain. Endingnya, finishnya mendeklarasikan bahwa kita merdeka, ya jelas pasti itu adalah momentum kolektif. Mengisyaratkan tentang lestarinya kegotong royongan ini tetap terjaga. Itu sebenarnya perannya adalah bagaimana menjaga kelestarian gotong royong di masyarakat yang real sebetulnya. 17 Agustus adalah momentum kejujuran, pendaman perasaan yang kolektif itu akan terlihat besok. Ekspresinya akan terlihat besok. Apakah kita sudah terbebas dari belenggu itu atau kita masih terbelenggu? Persiapan dari sebelum karnaval ini begitu banyak ya. Awalnya karnaval ini tidak diizinkan oleh pihak kecamatan. Namun dari berbagai pemuda buatlah forum komunikasi 1 Cicalengka ya, untuk bukan demo sih, lebih tepatnya menginginkan suara menyatukan satu suara, meminta izin kepada pihak kecamatan agar berlangsungnya acara 17-an ini yang udah beberapa tahun kan nggak ada. Seperti saya menggolong dana ke warga-warga, terus menjadi juru parkir, dan itu juga nggak dipatok harganya, si kelasnya doang dikasihnya. Tiap tahun ada gitu. Pas 3 tahun ke belakang saya gara-gara Covid ya. Ini kan tos aya tradisi gitu, ini tos tradisi ti mun tos lami. Tiap tahun aya.
untuk karnaval ini kita sama-sama udunan semua pemuda-pemuda dari sini. Kalau sistem kerja paling kita satu orang jadi koordinator, menunjuk siapa saja yang pengen membuat apa-apa, kita disatuin konsepnya gitu. Pasian temana ya tema pertanian. Nawi abi nggak ada muning, sagor pelengkap di sarang patung-patung oge sawah di dia panginten. Intinya abdi pribadi ngerasa sedih meren. Ninggal lokasi-lokasi memang itu kan gambrung ngungkul. Naon teh lokasi-lokasi pasir, gunung teh pan leuweung ngungkul, teh aya ngagarap intina gitu. Jadi intinya kan ieu temana teh taruna tani. Pemuda-pemuda teh hoyong sana berkembang dengan masalah tani gitu intinya. Jadi hoyong ngagugah kesadaran hatena gitu saudara. Supaya dina tani gitu maksudna gitu. Nah eta intina kadinya nya. Intina anu utamina kadinya. Itu sudah mulai terjadi perubahan. Artinya sudah berbentuk karnaval. Jadi karnaval yang berbasis muatan lokal. Misalnya kalau daerah Dampit, daerah utara Cicalengka yang notabene daerah pertanian, itu mereka menampilkan hasil-hasil pertanian. Paling menonjol adalah yang saya ingat tentang Jampana. Ada Jampana itu yang diusung oleh sekelompok orang, 4 orang biasanya, sebuah ditandu, kemudian diisi oleh di dalamnya terdiri dari simbol yaitu tumpeng. Kemudian Jampana itu dihias sesuai dengan karakteristik desanya. Lewat kalau sudah selesai jam 2 tuh selesai, itu sayuran tuh bisa diminta oleh kita karena dia juga mau berat. Pertama dia berat mikul, mengurangi beban. Kedua ya sodakoh lah, mungkin dikasih ada pisang, ada sayur-sayuran. Kalau sekarang saya pernah minta dia nggak ngasih. Saya tanya, nah itu dibagikan ya Pak, cina dabi kayak meser dicaringin kan, itu lucu ya sekarang. Kayak meser cati caringin abdi kayak gitu. Kan dia mau hoyong we cenah gaduh kieu. Tidak perlu palurahnya belanja ke Caringin, hasil buminya ditapalkan di Jampana, kan dipasang lah di Jampana, jadi nggak enak malah. Kalau bencong itu awalnya dari desa Tenjolaya, karena di desa Tenjolaya itu ada prias pengantin yang cukup ternama. Bahkan ada kursus merias pengantin di Tenjolaya itu. Nah, untuk menampilkan berbagai pengantin, ada pengantin Jawa, ada pengantin Sunda, ada pengantin Minang gitu, diperlihatkanlah bentuk-bentuk orang yang didandani pengantin. Cuma perempuannya tidak mengambil perempuan karena fisik mungkin ya, karena fisik mungkin. Diambil laki-laki yang bisa dirias cantik. Munculnya bencong, kenapa munculnya bencong? Oh, ini ada pergantian, tugas laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Harusnya membaca seperti itu. Menyangkut masalah lodong, ini lodong itu dari sejak awal saya tahu itu sudah ada lodong. Tembak-tembakan seperti dari petasan itu. Cuma waktu itu bentuknya teater. Jadi ada sekelompok orang yang berpakaian Belanda. Biasanya pakaiannya loreng aja gitu ya. Dia memakai cambuk atau alat pukul apa. Lantas ada orang pribumi yang diikat dengan rantai. Diikat, dicambuk, dipukul-pukuli, dicambuk sampai ada yang digusur. Nah, nanti ada seseorang datang, orang pribumi yang
menembakkan suara itu, tembakan tuh dar dar sampai si orang Belandanya jatuh, teater itu, ini dilepas rantainya, ini dia bilang merdeka merdeka. Itu teater bentuknya waktu itu emang yang sampai sekarang berkembang menjadi lodong. Cuma sekarang lodongnya udah terlalu kebanyakan lah mungkin, sehingga ada orang yang merasa terganggu lah dengan lodong. Kenapa harus ada lodong? Ya disenget, nggak beledak, orang yang di pinggirnya katorekan gitu, kagandengan, terus nggak kagandengan yang nggak cina gitu, kan tidak berefek. Artinya, mungkin di masyarakat kita itu teriak-teriak tidak dianggap apapun, sekeras apapun itu. Pocongan ini sosok yang sudah mati, dibungkus kain putih, aclog-aclogan. Jangan-jangan masyarakat kita itu adalah masyarakat pocong. Masyarakat yang tidak punya nyawa. Sudah mati gitu. Yang jadi onel-onel gitu kan. Harusnya membacanya seperti itu. Jangan ini melakukan pelarangan-pelarangan tanpa ada alasan. Apa? Nah, itu kan sisi lain ini ekspresi muri, sisi lain ada pelarangan. Hanya simbol itu, dan ini tinggal kebahagiaan masyarakat, tinggal setahun sekali. Dan kalau setahu saya, kalau dibaca di Facebook, baca di media sosial, mereka yang sudah di luar kota, di luar Jawa bahkan, kembali kerinduan ke kampung halaman, pulang ke Cicalengka itu gara-gara 17 Agustusan. Bisa dilihat, yang datang menyaksikan itu bukan orang Cicalengka sekarang ini, tapi juga dari pelosok-pelosok Indonesia yang dulunya adalah orang Cicalengka. Artinya betapa arak-arakan ini menjadi bagian tradisi yang tidak terhindarkan gitu sebetulnya. Yang selalu menjadi masalah itu adalah terkait sampah. Nah, kan itu sudah menjadi kebiasaan tahunan dan itu disadari oleh semua masyarakat. Tapi yang menjadi bingung, kenapa masyarakat diam aja gitu? Apakah sudah terbiasa dengan jalan yang kotor? Kan sampai ada ungkapan seperti ini. Ada geus biasa, cenah geus arak-arakan pasti bala. Nah 17-an teh bet nyisakeun sampah wae, runtah wae. Tong ngomong acara gede gitu.
Jangan bicara acara besar, itu momentum bersama di seluruh Indonesia menyelenggarakan 17 Agustus berat KB gitu. Jangankan acara yang sebesar itu, di rumah saja mereka masih nyampah, kita masih nyampah. Ya wajar kalau momentum besar pun nyampah. Artinya konteks syukuran, tapi nyampah kan. Nah, ini logika-logika yang sebetulnya jadi wah ini harus dibenahi nih pemikiran-pemikiran seperti ini gitu. Harusnya syukuran itu hikmat. Syukuran itu menghasilkan sebuah poin bagaimana ke depan kita melangkah lebih baik. Ini tidak ada yang menjelaskan seperti ini. Kalau sekarang ada bikin yang tank baja itu pakai roda kecil, tank bajanya gede, susah bawanya, berat, akhirnya bekasnya dilempar aja di mana aja, atau bawa bedilodong gitu ya. Udah habis karbitnya, nggak mau mikul itu berat, lempar aja di mana aja. Nanti daun-daunnya kan biasanya daun pohon cari beringin itu ya, yang dipotong-potong daunnya untuk menutupi tank baja itu. Ya karena tank bajanya udah dilempar, ya daunnya itu kemana aja gitu. Jadi ada pergeseran seperti itu, kurang terkoordinir mungkin. Ya kalau mungkin sekarang ada perubahan, ya harus dipikirkan lagi ya karnaval yang punya karakter menarik dan mendidik. Nah, kemudian mengenai sampah, kalau pemerintah daerah belum sanggup untuk menyelesaikan itu, ajaklah dalam bentuk regulasi tadi, ajak stakeholder, tokoh-tokoh masyarakat, bagaimana tentang persoalan sampah pasca pesta itu. Ya kalau ditangani pemerintah tidak sanggup sendiri, ya libatkan semua orang. Istilah-istilah karuhun Sunda seperti hananguni, hana mangke, tan hananguni, tan hana mangke. Ada dulu, ada sekarang. Tak ada dulu, tak ada sekarang. Urang jeung alam taya antara. Mun aya antara urang rek cicing di mana. Kita dengan alam tidak ada jarak. Kalau kita dengan alam ada jarak, kita mau diam di mana? Kurang lebih terjemahannya semacam itu. Saya berulang-ulang katakan, ada sebuah festival seringkali saya menyaksikan di Purwakarta aja, kan itu setiap tahun dan pestanya setiap hari. Tapi kenapa pagi-pagi sudah bersih? Karena ada regulasi di situ. Pemerintah daerah membuat regulasi, semua terlibat. Setelah selesai, di belakangnya itu ada tim penyapu. Tim penyapunya siapa? Yaitu yang ditunjuk, bisa aparat desa, aparat kecamatan, pegawai negeri, ASN juga perlu setahun sekali membersihkan, nggak ada untuk kepentingan masyarakat. Saya kira bagus lah. Guru-guru dilibatkan misalnya, tentara dilibatkan, aparat desa dilibatkan, di belakang menyapu, belanwir terakhir kalau bisa ada kotoran. Dan itu saya kira selesai, tidak perlu lagi berbicara tentang 1-2 orang tukang sampah. Tidak akan bisa diselesaikan. Inilah bentuk gotong royong selanjutnya setelah pesta. Rakyat berpesta dalam bentuk gotong royong, kita melayani masyarakat dalam bentuk real. Dan itu kebersamaan antara rakyat dan pemerintah. Itu yang harus dilakukan barangkali. Tradisi kegembiraan yang terus diabadikan pada setiap perayaan kemerdekaan kini menyisakan malapetaka. Inikah kemerdekaan? Bersenang-senang dengan menimbulkan masalah? Inikah yang kita inginkan? Berlarut-larut dalam kebiasaan dan hanyut dalam kekufuran. Lalu kemana makna dari setiap suara yang lantang berkata, "Merdeka"? Benarkah arak-arakan adalah bagian dari setiap napas yang melanggengkan kemerdekaan dengan penuh hikmat dan syukur? Atau malah sebaliknya, didorong oleh kesenangan yang berlebih,
sensasi kegembiraan tanpa arah, dan kebodohan yang tak terbantah, memupuk musibah dan menuai tragedi. Inilah sampah yang berserakan dan merabunkan setiap pandangan, yang menghias sudut-sudut jalan, kemudian menimbun setiap makna dan menandai kemunduran. Apa benar ini sebuah kemajuan? Apa benar ini perayaan atas rasa syukur? Tong nyampah. Jangan membohongi diri sendiri. Merdekakan kita dari rumah kita, dari aras terkecil kita. Sebagai bapak, sebagai istri, sebagai anak, merdekakanlah di situ. Setelah merdeka, masuk ke forum yang lebih besar, akan merasakan bagaimana kemerdekaan sesungguhnya.